Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman Qafim dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa, kita bisa kembali bertemu lewat video ini. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang khiyar ya. Tentunya sebelumnya harus kita pahami juga yang namanya khiyar ini adalah sesuatu yang benar-benar penting sekali di dalam jual beli. Khiyar di dalam jual beli, bagaimana agama Islam ini menjelaskan kepada kita semua tentang aturan-aturan di dalam jual beli. Sehingga dengan aturan-aturan yang diatur oleh Islam ini, kita bisa terhindar dari permusuhan yang pertama ya, kezaliman, penipuan dan segala macamnya. Nah, makanya di sini kita pelajari tentang jual beli. Karena tentunya setiap di antara kita mesti tahu ya, kita pasti kehidupan sehari-hari kita nggak pernah terluput, nggak pernah lepas dari yang namanya jual beli, entah kita sebagai penjualnya ataupun kita sebagai pembelinya. Nah, ini jual beli, makanya kita bahas. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas yang tadi berkaitan dengan khiyar di dalam jual beli. Teman-teman Qafim yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai tentunya semuanya ya, berkaitan dengan khiyar ini ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan khiyar? Yang dimaksud dengan khiyar adalah hak pilih, hak memilih, dan hak ini dimiliki oleh pembeli ataupun penjual. Hak memilih antara melanjutkan akad beli, akad jual beli ataupun membatalkannya. Saya pembeli, Anda penjual, masing-masing dari saya dan Anda ini memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan. Dan kapan ini terjadinya? Nah, ini kita akan bahas dalam pembahasan khiyar kali ini. Khiyar ya. Kita akan beranjak langsung ya. Tadi pengertiannya sudah difahami dulu ya, yaitu hak pilih ya. Artinya ketika kita bisa jual beli, udah diambil nih barang, udah kasih duit juga, udah kasih uang juga, nih jadi apa enggak gitu kan? Batal beli. Nah, ini kapan terjadinya, bagaimana kondisinya yang kita boleh untuk melaksanakan khiyar ini, dan kapan kita menggunakan hak khiyar ini. Kita akan beranjak kepada jenis-jenis khiyar yang ada di dalam syariat Islam, khiyar yang diperbolehkan. Yang pertama, jenis yang pertama dari khiyar, dari pilihan tadi, pilihan antara untuk melanjutkan atau memberhentikan akad jual beli. Yang pertama kita akan lihat di sini ya, kita akan bahas juga yang namanya, yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis. Apa yang dimaksud dengan khiyar majlis? Catat dulu oleh teman-teman semua, ini adalah khiyar majlisnya. Siapin buku tulisnya biar gampang gitu. Khiyar majlis, silahkan ditulis ya. Khiyar majlis yaitu hak pilih ya, antara melanjutkan dan memberhentikan jual beli ketika sedang berada di majlis, di tempat terjadinya jual beli, di tempat terjadinya akad, di tempat terjadinya jual beli. Ya di mana aja ya, nggak mesti di pasar. Misalnya di pasar ya sudah jelas itu tempat jual beli ketika kita bertemu dengan si pembeli ataupun kita bertemu dengan si penjual. Nah, ataupun kita misalnya di tempat mana aja ya, di meskipun nggak di toko atau nggak di apa, yang namanya jual beli kan, yang penting nggak di tempat-tempat terlarang seperti masjid, kan ini nggak boleh, nggak boleh jual beli di masjid. Nah, tempat tersebut adalah tempat sebagai bolehnya seseorang, baik itu pembeli ataupun penjual, melanjutkan akad jual belinya atau memberhentikan akad jual belinya. Nah, selama kedua orang ini, selama kedua pihak ini, pembeli dan penjual itu masih dalam satu tempat, ini keduanya berhak untuk memilih antara melanjutkan dan memberhentikan. Kita kasih contoh lebih mudahnya gini. Saya adalah seorang pembeli misalnya, Anda adalah penjual, dan Anda datang kepada saya, ini Barakah, saya mau jual laptop misalnya, mau jual laptop, kemudian harganya sekian, sudah disebutkan harganya misalnya 5 juta. Oke, saya beli 5 juta, masih di tempat yang sama. Sebelum kita berpisah, keduanya berpisah, saya dan Anda berpisah ini, maka kita boleh, nggak jadi, saya belinya. Atau misalnya yang satu lagi, yang kalau penjualnya Anda yang menjual, Barakah nggak jadi saya jual deh,
Nah ini kalau masih tetap berada di dalam majelis tersebut, majelis jual beli tersebut, di tempat jual beli tersebut, ini boleh khiyar yang diperbolehkan. Tanya ya, terus dalilnya apa? Kata siapa boleh? Itu tentunya kata Rasulullah SAW ya. Beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh dua imam besar imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW mengatakan, "Idza tabayya'a ar-rajulani فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا." Apabila ada dua orang yang saling menjual dan membeli, misalnya ini dua belah pihak, maka kata Rasulullah SAW, setiap di antara keduanya memiliki hak khiyar ini selama keduanya belum berpisah. Nah, kata Rasulullah ini belum berpisah, sabda Rasulullah ini sebelum mereka berpisah, artinya keduanya kan masih dalam satu tempat, keduanya masih dalam satu majlis untuk jual beli. Boleh keduanya untuk memiliki hak khiyar, menggunakan hak khiyar, jadi atau enggak. Ini dalam satu tempat. Fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Selama masih bersatu boleh keduanya khiyar. Ini yang pertama jenis khiyar. Dan harus kita pahami juga ya, kenapa kok bisa ada khiyar ini ya, tentunya ya, namanya jual beli itu kan kemarin telah kita tuliskan juga, di antara syarat sahnya jual beli itu harus ada taradi. Masing-masing dari kedua belah pihak harus ada saling rela ya, ridho. Antaradin minkum ya, di dalam ayat dikatakan antaradin minkum, artinya ya harus saling ridho. Makanya ketika saya tadi ya, contohnya itu laptop, Anda menjual kepada saya laptop, kemudian saya ambil dan saya bayar, ternyata saya berubah pikiran dan saya masih ada di tempat tersebut nih, masih di tempat tersebut, dan Anda pun yang menjual masih di situ, ya boleh mau melanjutkan atau enggak. Kalau pikiran kita berubah, itu khiyar majelis, sehingga tadi tujuan yang tadi saling ridhonya tercapai, nggak ada penyesalan di antara keduanya. Nah, kemudian berkaitan dengan khiyar majelis ini ya, yang namanya khiyar kan harus kita pahami ya. Dari sabda Rasulullah tadi harus kita pahami, berarti yang pertama penetapan adanya khiyar selama ada di majelis. Kemudian yang kedua, khiyar itu, hak pilih itu ya boleh-boleh saja kalau misalnya kedua belah pihak menggugurkannya. Taruhlah tadi contohnya, saya beli laptop dari Anda, kita bilang juga udah nggak ada khiyar aja, kita langsung beli, ketika saya bayarkan udah selesai urusan. Meskipun di tempat tersebut, meskipun masih berada di tempat tersebut, di majelis tersebut, maka jual belinya udah sah. Jual belinya udah nggak bisa dirubah lagi pikirannya, dibatalin lagi, enggak. Itu kalau keduanya sepakat untuk menjatuhkan masing-masing dari keduanya hak khiyar. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiganya ini salah satu misalnya yang ngebatalin hak khiyar, ngebatalkan hak khiyar. Contohnya gini, Anda menjual kepada saya laptop tadi ya, Anda menjual kepada saya laptop tadi, kemudian saya bilang, udah saya bakalan beli ini, tapi saya nggak usah pakai khiyar lah, saya nggak ragu lagi, nggak bakalan berubah pikiran lagi untuk membatalkan membeli laptop ini. Tiba-tiba misalnya keduanya sudah berpisah dari tempat majelis tersebut, dari tempat jual beli tersebut. Tiba-tiba saya ya Allah gitu kan, kenapa saya membeli ini? Nah, ini udah nggak bisa. Soalnya saya sendiri yang membatalkan khiyar ini. Jadi nggak bisa gitu. Berbeda dengan yang satunya lagi, hak khiyar tersebut masih ada selama di majelis gitu kan. Nah, tadi boleh dibatalkan oleh salah satu di antara keduanya. Artinya untuk pribadinya sendiri, bukan untuk membatalkan hak orang lainnya, enggak. Pribadinya sendiri, meskipun dalam majelis, ketika dia sudah bayar, sudah selesai urusan. Nah, ini hak khiyar. Kemudian poin juga yang terakhir, yang keempat, adalah bahwasanya khiyar ini ya, kita sebagai pembeli ataupun Anda sebagai penjual, ini nggak boleh kita ini buru-buru meninggalkan majelis. Lumayan nih barang bagus, kalau kata saya misalnya harga murah, keburu dia berubah pikiran nih, barangkali dianya mau gak jadi ngejual, itu kan buru-buru meninggalkan tempat majelis dagang tersebut ya, atau tempat jual beli tersebut, itu saya tinggalkan buru-buru gitu, supaya si orang tadi yang ngejual ke saya gak rubah pikiran.
Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan wala yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilahu. Jadi nggak halal kita itu, salah satu dari kita meninggalkan majelis, meninggalkan tempat jual beli itu dengan niat, kalau ada di niat kita, kita ini keburu dia berubah pikiran nih, ayo buru-buru pindah tempat. Ini nggak boleh. Dia takut lawan ininya atau misalnya orang yang menjualnya berubah pikiran. Saya takut misalnya Anda ini nantinya berubah pikiran. Nah, ini nggak boleh. Yang tadi ya, hak khiyar boleh dia jatuhkan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lainnya nggak boleh. Masing-masing punya hak. Ini yang pertama, khiyar majelis. Ya, silahkan dipahami dulu. Kalau misalnya belum paham, pause dulu, berhentiin dulu videonya, kemudian pahami lagi, ulang lagi. Soalnya lumayan ini. Itu khiyar yang pertama, khiyar majelis. Sekarang kita beranjak kepada khiyar, jenis khiyar yang kedua, yaitu khiyar syarat. Khiyar apa namanya? Khiyar syarat. Maksudnya apa? Yaitu khiyar, hak pilih yang dia itu diikat dengan syarat. Contohnya gimana? Saya kasih contoh ya. Seseorang pembeli memiliki hak khiyar. Saya pribadi misalnya tadi konteks ininya contohnya masih dalam jual beli laptop misalnya. Saya bilang gini, saya kan pembeli ini, Anda penjual. Kemudian Anda ketika menjual kepada saya bilang, ya fulan ya akhi gitu. Saya akan jadi beli laptop ini, tetapi syaratnya nanti saya mau perlihatkan dulu ke istri. Kalau dia cocok saya jadi beli, kalau enggak ya enggak jadi gitu. Berarti uang yang telah tadi saya kasihkan balikin lagi gitu. Nah, ini boleh, namanya khiyar dengan syarat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'min ala syurutihim. Orang mukmin itu mereka senantiasa menepati syarat yang mereka ajukan, selama syaratnya itu tidak menyelisihi syariat. Itu khiyar syarat. Atau lebih mudahnya, kalau gampangnya gini ya, jualan baju, misalnya Anda menjual baju ke saya membeli baju dari Anda. Nah, saya bilang ke Anda, saya akan beli baju ini, tapi nanti ukurannya kan saya mau lihat dulu, soalnya yang beli ini misalnya adik saya mau pakaiin dulu ke dia, dicobain dulu ke dia, cukup nggak nih, saya ambil dulu yang ukuran L misalnya. Ternyata pas ke rumah nyampe dia pakai ukuran M, misalnya ya. Berarti otomatis kalau gini saya memiliki hak untuk khiyar. Balik lagi ke Anda, tukerin dong. Tadi kan kita sudah mengadakan syarat yang saya boleh untuk menukarnya kalau seandainya ini nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini syarat boleh. Dan syarat ini ya tentunya selama dia itu tidak menyelisih syariat, ya syarat yang bukan kemaksiatan itu boleh. Itu contoh yang kedua dari khiyar syarat, dan ini bentuk khiyar yang kedua. Nah, dua khiyar ini sudah kita sebutkan. Yang pertama khiyar majelis, khiyar syarat. Silakan difahami dulu ya. Difahami dulu. Kalau sudah paham, silakan kita lanjut ke video berikutnya. Kita lanjut ya. Jenis khiyar yang ketiga adalah khiyar al-ghabn, khiyarul ghabni. Kalau kitanya pakainya nyebutnya ghaban aja ya, khiyar ghaban. Apa yang dimaksud dengan khiyar ghaban ya? Banyak orang ya asing dengarnya, apa sih ini? Nah, ini pentingnya sebenarnya jual beli itu Islam sudah menjelaskan tentang ada aturannya, nggak boleh sembarangan gitu kan. Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu kalau kita istilahkan mereka itu nggak bisa jualan kecuali punya SIM ya. Kalau kita zaman sekarang punya SIM untuk jualan, ya kenapa? Karena memang madorot banget ya kalau ketika misalnya kita berjual atau dia berjualan, dia nggak punya ilmunya, dia bisa menimbulkan permusuhan, menimbulkan kezaliman kepada orang lain. Nah, ini makanya Islam ini melarang seperti ini. Itu khiyar ghaban. Nah, tadi ya pensyariatan khiyar kenapa gitu kan? Ada aturannya. Khiyar ghaban ini meskipun kita jarang mendengar, tetapi kita harus pahami dan mulai memahami agama Islam ini, sehingga kita akan mengembalikan kejayaan Islam yang dulu telah berjaya sekali di dunia ini ya. Kita akan berusaha membangun Islam ini kembali berjaya.
Kemudian ya, khiyar goban ini, yang dimaksud goban ini yaitu khiyar hak pilih disebabkan adanya sedikit kecurangan ataupun sedikit penipuan ya. Meskipun kalau khiyar tadlis, khiyar penipuan nanti ada pembahasannya secara khusus. Nah, ini jenis yang ini dulu, khiyar goban, ada sedikit unsur dari penipuan ya, penipuan, dan kita dilarang untuk menipu. Karena ini memadorotkan ya, kata Nabi pun la dororo wala diror. Tidak ada madorot dan tidak ada orang yang boleh memadorotkan kepada saudaranya. La doror wala diror. Nah, ini mudahnya kita berikan contoh biar lebih gampang lagi. Contohnya ada beberapa contoh, ada beberapa gambaran. Yang pertama ya, di antara bentuk khiyar goban ini adalah jual beli talaqi rukban. Apalagi itu saya talaqi rukban, ya kita belajar talaqi rukban. Talaqi rukban itu misalnya ya, orang Malaysia mereka datang ke negeri kita, ke Indonesia, mereka membawa barang-barang jualannya untuk dijual misalnya di Tanah Abang, di Jakarta. Nah, itu penjual. Kemudian setelahnya mereka kan tuh datang ke sini. Kemudian kita selaku pribumi, sebelum mereka sampai di negeri ini di Jakarta, di tengah perjalanan kita hampiri mereka dan kita bilang, wahai rombongan gitu ya, udah saya aja yang beli semua barang-barang yang bakalan kamu dijual, yang akan kamu jual di Jakarta. Saya berhentiin tuh, udah saya jual, saya beli gitu kan, saya beli semuanya dengan harga yang apa istilahnya, di sini ada unsur kelicikannya di sini. Mereka nggak tahu kan harga di Jakarta berapa. Nah, saya akan membelinya dengan harga yang murah banget gitu. Mereka nggak tahu ini gitu kan. Tetapi harganya murah banget ini memang udah keluar batasan, istilahnya keluar batas kebiasaan gitu kan. Jauh banget gitu selisih harganya misalnya. Udah, mereka balik lagi. Kemudian kita bawa di Jakarta, kita jualin harganya, segala macam udah jualan. Nah, ternyata orang-orang tadi nggak lama kemudian mereka datang lagi ke Jakarta dan kita pun nggak tahu mereka datang ya. Akhirnya mereka bisa jualan di Jakarta dengan barang yang sama yang kita beli dari mereka. Pas di Jakartanya mereka tahu ternyata harga yang berada di pasaran itu ya memang tinggi harganya, padahal mereka sudah menjual kepada saya dengan harga yang jatuh banget gitu. Akhirnya kan mereka terasa dizalimi ya. Mereka ya ditipu kita nih, kata mereka misalnya. Nih pribumi menipu misalnya, contohnya gitu kan. Akhirnya, nah khiyar seperti ini artinya boleh ya. Boleh untuk dia ini sebagai pendatang ini, ketika tahu harganya ternyata lebih melonjak, lebih mahal ya, dia kan otomatis rugi nih. Rugi, makanya setelah itu dia boleh mendapatkan hak khiyar ya. Karena barang yang dijual oleh mereka ke kita, kepada saya, ini di luar kebiasaan. Akhirnya, nah khiyar seperti ini, kondisi seperti ini boleh bagi mereka untuk menggunakan hak khiyar mereka untuk meminta kembali misalnya barang tadi, mengembalikannya, minta balik, ya barakah, mana barang yang kemarin saya jual ke kamu, ini kamu nggak benar gitu kan, itu boleh. Ataupun harganya, kalau mau kamu tambahin harganya barakah gitu kan, saya tambah, itu baru boleh gitu. Khiyar goban ini diantara bentuk yang pertama, khiyar goban, yaitu talaqi rukban. Talaqi rukban itu kalau bahasa mudahnya, bahasa kitanya, rukban kan orang-orang yang naik tunggangan ya. Talaqi kita menjumpainya. Nah itu, kita menjumpai orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan mau ke pasar. Kita cegat, kemudian kita beli barang-barang mereka, tetapi dengan harga yang ada unsur liciknya dari kita. Ini nggak boleh. Ini pun ya dalilnya ya tadi ya, istilahnya kita ini memang pada zaman Rasulullah pun terjadi seperti ini ya. Para sahabat ya, ketika mereka belum tahu ya, bilang kepada Nabi SAW, kita biasa gitu menemui para penjual yang akan berjual di kampung kita, di kota kita, kemudian kita beli dari mereka. Kemudian pas nyampainya mereka di pasar di kita, tahu mereka harganya ternyata
nggak sesuai, nggak sama dengan yang mereka berikan kepada saya, kepada kita, kata para sahabat. Ternyata kata Rasulullah, balikin. Berarti kemudian Rasul mengatakan mereka mempunyai hak khiyar, hak untuk memilih antara mengambil barangnya kembali ataupun meminta untuk ditambah harganya. Nah itu seperti itu. Ya tadi kaidahnya ketika kita membelinya itu dengan harga yang luar dari kebiasaan, di luar kebiasaan. Kalau misalnya selisihnya sedikit sih nggak apa-apa. Tapi ini kalau udah keluar kebiasaan, karena ini bisa merugikan orang yang datang jauh-jauh ya ke kita. Ini terjadi sedikit penipuan ya, artinya memang unsur kezaliman di sini. Kemudian di antara bentuk ya khiyar goban ini biar kita pahami baik-baik, yaitu di antara contohnya adalah jual beli an-najash. Najash bukan najis bisin ya, tetapi syagde. Najash ini adalah ketika seseorang ya, di sini kondisinya ada 3 orang, penjual, temannya penjual, kemudian pembeli. Saya ada penjual misalnya, saya adalah penjual, kemudian teman saya, nah kemudian Anda sebagai pembeli. Misalnya saya akan menjual mobil saya akan saya jual seharga misalnya 100 juta. Saya akan jual 100 juta. Kemudian tiba-tiba ada ya di samping saya teman ini ya. Anda nggak tahu ini adalah teman saya. Anda nggak tahu yang di samping ini adalah teman saya. Dia bilang, udah Barkah jual saja ke saya. Harganya saya akan beli 150. Kan otomatis ya. Kalau dia menawarkan harga yang lebih tinggi, padahal yang menginginkan barang saya, mobil saya ini adalah Anda gitu kan, maka ini Anda mesti bakalan naikin lagi harganya. Dia nawar 150, Anda tawar lagi, udah 200 saja, biar ke saya. Nah, akhirnya setelah itu saya berikan ke Anda dan Anda mengasihkan kepada saya dengan harga 200 juta. Ini kan najash gitu kan. Dia sebenarnya mengajukan harga yang lebih mahal, tetapi sebenarnya dia itu nggak bermaksud, nggak punya sama sekali niat untuk membeli barang saya, nggak ada maksud untuk membeli mobil saya. Ini najas, ini kecurangan, ini nggak boleh sama sekali. Nah, ketika Anda mengetahui ternyata ini adalah teman saya, orang tadi yang menawarkan dengan harga lebih itu adalah teman saya, Anda memiliki khiyar kepada saya, nggak, saya mau mau minta uang saya yang telah diberikan, itu khiyar pilihannya, batal gitu, batal akadnya. Ataupun Anda melanjutkan ya silahkan, itu hak Anda. Ini khiyar. Tetapi yang tadi urusan dia berarti kezaliman antara saya dan teman saya ini zalim. Adapun Anda memiliki hak untuk antara melanjutkan atau udahlah nggak apa-apa lah, biarin aja. Tuh. Dan itu yang memberhentikan akadnya. Di antara contoh bentuk lagi sebagai contoh dari bentuk ghaban ini ya, adalah ketika ya sama seperti bentuknya adalah najis, tetapi dengan contoh yang berbeda. An-najash yaitu ketika kita misalnya sebagai penjual mengatakan kepada pembeli, saya ini membeli barang ini dengan harga 100 juta. Padahal bohong. Dia beli 50 juta saja. Kemudian bilang ke pembelinya, udahlah ke kamu mah saya jualnya 110 juta aja. Saya beli cuma 100 juta loh. Nah ini diantara bentuk juga kecurangan. Ini pun nggak boleh. Ataupun misalnya yang tadinya sebenarnya harga tersebut harusnya dijual 100 juta, tetapi kita bilangnya menaikkan harganya. Enggak, barang seperti ini harganya adalah 120 juta. Apa tujuannya? Tujuannya supaya si pembeli tadi menawar dengan harga yang lebih mendekati kepada 120. Misalnya kisaran di 110 juta gitu kan, 115, yang penting mendekati. Padahal harusnya 100 juta. Nah ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Ini diantara contoh bentuk khiyar ghaban.
Ada juga ya, biar lebih kita memahaminya, intinya di sini ada unsur penipuan ya. Ghoban ini kita contohnya jual beli mustarsil. Mustarsil ini Anda ya, misalnya Anda sebagai yang ingin membeli barang, satu barang, misalnya ingin membeli laptop saya atau membeli laptop saya ya, kemudian Anda ini nggak tahu harganya berapa ya. Anda udah percaya aja sama penjual ya, percayain aja harganya berapa gitu. Harusnya dijual 5 juta, tetapi saya bilang ke Anda 10 juta gitu kan. Nah ini boleh, Anda pun memiliki hak khiyar antara melanjutkan akad jual beli ataupun ya udahlah banyak duit ini gitu lah. Ini nggak apa-apa. Khiyar, tapi Anda memiliki hak khiyar ini. Kemudian ya itu yang ketiga, silahkan dicerna dulu, diulang lagi rekamannya, difahami lagi. Habis itu kita lanjut kepada jenis yang keempat dari bentuk jenis-jenis khiyar, yaitu khiyar tadlis. Kalau khiyar tadlis ini benar-benar khiyar yang disebabkan oleh jual beli penipuan ya. Penipuan gimana? Penipuan yaitu khiyar tadlis ini adalah yang dimaksud tadlis ya, idharus sil'ah al-ma'ibah bimazharis salimah, yaitu ketika seorang penjual menampakkan ya barang tersebut ya, menghiasi barang tersebut dengan yang indah, bagus, padahal isinya adalah jelek, padahal di dalamnya terdapat aib ya. Tadlis kan artinya gelap ya, zulmat, seolah-olah kita menjual di tempat gelap gitu. Tetapi contoh kasusnya adalah misalnya kita saya menjual istilahnya, contohnya buah-buahan ya. Buah-buahan, kita jual buah-buahan, kita simpan ya, di atasnya tuh yang bagus aja, tapi yang bawahnya yang jelek ya kan. Pembeli nggak tahu ya, mungkin dia itu ngambil aja, tahu-tahu di dalamnya ada yang busuk-busuk. Nah ini tadlis ini nggak boleh dilakukan di dalam jual beli Islam. Sehingga makanya tadi si pembeli berhak dia menggunakan hak khiyarnya untuk membatalkan pembeliannya tadi. Ini khiyar tadlis yang jenis yang keempat, yang kalau yang ini mudah sekali ya. Dan ya tadi, imma bahwasanya si penjual itu menyembunyikan aibnya yang ada pada barang tersebut, ataupun dengan menghiasi barang tersebut dengan sesuatu yang bagus, yang indah, tetapi sebenarnya di dalamnya buruk sekali gitu kan. Ini adalah khiyar tadlis. Seseorang boleh memiliki khiyar ini. Dan supaya lebih jelas lagi ya, untuk khiyar tadlis ini kita kasih contoh, yaitu ketika seorang penjual ini jualan yang misalnya jualan sapi atau jualan kambing. Nah, di antara termasuk tadlis, penipuan adalah ketika seseorang itu menahan susu susu kambing ataupun sapi sehingga menjadi itunya besar gitu kan. Kantung susunya menjadi besar, seolah-olah besar, padahal itu sebenarnya ditahan. Supaya apa? Supaya kelihatan oleh pembeli bahwasanya barang itu bagus. Ternyata memang itu mah nggak diperas-peras susunya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian juga ya, jual rumah, contoh yang lain, jual rumah, kemudian bagus, itu dibagus-bagusin. Kita sebagai penjual nggak nyebutin aibnya apa, rumah ini kurangnya apa, gitu kan. Bilang aja ke dia, udah jual segini, itu bagus kok rumahnya. Nah ini nggak boleh, padahal di dalamnya terdapat keburukan, kerusakan, dan ini sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Makanya kita ini ya jujur, ini di dalam agama Islam benar-benar diperhatikan sekali. Lanjut ya, kita beranjak kepada khiyar yang selanjutnya, yaitu khiyarul aib. Nah, kalau khiyar aib ini adalah khiyar kalau seandainya di dalam jual beli atau di dalam barang yang kita jual belikan ini terdapat aib, terdapat cacat ya, terdapat rusak gitu. Nah ini kalau ini bisa saja dengan bahwasanya si penjual itu nggak ngejelasin aibnya, ataupun dia nggak tahu, si penjual pun nggak tahu di situ terdapat aibnya, terdapat kerusakannya. Ini yang penting dalam kondisi rusak barangnya. Nah, khiyar aib ini kita berikan contoh ya. Contohnya kalau misalnya kita membeli satu mobil ya, ternyata pas dibawa ke rumah sudah selesai, ternyata ke rumah, oh kok ininya remnya
nggak bagus belum misalnya, wah ini koplingnya nggak benar nih. Nah itu kan si penjual nggak tahu, soalnya taunya mobil ini bagus gitu kan, tetapi pas dibawa ke rumah oleh si pembeli, kok ada cacatnya gitu, oh kok ini nggak ada setirnya. Kalau nggak ada setir aneh gitu kan, bukan ada setirnya misalnya, kok ini kursinya robek gitu segala macam. Nah itu ima disebabkan memang nggak tahu ya, ima disebabkan juga ya tadi pas ngecek lancar semuanya, si penjual pun lupa untuk ngasih tahu. Ini khiyar aib, dan si pembeli berhak mengajukan khiyarnya. Boleh antara melanjutkan atau memberhentikan jual belinya. Itu yang kelima. Sekarang kita beranjak kepada jenis khiyar yang keenam, yaitu khiyar takhbir bis saman. Takhbir, pengkhabaran harga. Gini, takhbir bis saman ini gampang sekali ya, mudah sekali. Kita berikan contoh. Misalnya saya membeli, ya tadi seperti yang tadi, saya membeli motor ya. Sekarang saya membeli motor ini harganya 10 juta. Nah sekarang saya pengen jual ke kamu dengan harga 11 juta misalnya ya, bolehlah untung dikit gitu kan. Ini modalnya kemarin juga saya beli 10 juta gitu kan. Nah padahal ketika dia mengabarkan harga modalnya 10 juta, padahal aslinya dia membeli motor tersebut dengan harga 8 juta. Nah ini pengkabaran dengan dusta, ini gak boleh. Kalau di pasar kita lihat ya, sering sekali ya kita lihat di pasar itu, wah saya nih Pak gak bisa kalau harga segini, saya modalnya aja misalnya segini, gak dapat nih Pak kalau segini, padahal bohong. Nah ini sering kita dapati ya, gak boleh seperti ini. Islam itu luar biasa sekali ya teman-teman Qafim, ya, ternyata ya semua diajarin, semua ada aturannya. Masya Allah, nikmat sekali sebagai orang muslim ini tadi ya. Kemudian contohnya banyak sekali takhbir bis saman ya, menyebutkan harganya, menyebutkan kondisi seperti ini, tetapi padahal dia tidak sesuai dengan kondisi yang ada, keberadaan yang ada gitu kan. Nah ini ya, nyebutin modal tapi sebenarnya bohong. Nah ini kan, ini juga termasuk diantara khiyar takhbir bis saman, dan ini pun sebenarnya diantara masuk dari kategori tadlis juga ya, penipuan. Kemudian jenis yang ketujuh ya, khiyar yang boleh kita memiliki khiyar ini dan boleh kita menggunakan hak khiyar ini, yaitu ketika antara penjual dan pembeli mereka saling berselisih ya, dan tidak ada titik temunya. Di antara keduanya nggak bisa menemukan titik temu. Soalnya si penjual ngaku, saya barangnya seperti ini kok, pas saya jual bagus segala macam. Si penjual bilang gini, tetapi dia nggak punya saksi. Begitu pula si pembeli, enggak, saya di rumah kok barangnya jelek gini, barangnya gini, tetapi dia pun nggak ada saksi juga, nggak ada keterangan juga. Gimana yang menunjukin ini sebagai penguat ucapannya mereka ini nggak ada. Nah ini kalau kondisi seperti ini saling berselisih, maka keduanya ya dianjurkan dan memang adalah untuk mereka berdua bersumpah ya, dengan apa yang terjadi pada mereka, membenarkan apa yang terjadi pada diri mereka, baik pembeli atau penjual. Nah kemudian setelahnya baru ada khiyar. Setelahnya kalau nggak ada titik temu, barulah dikerjakan khiyar. Sok silahkan khiyar, dikembalikan ataupun dilanjutkan, nggak apa-apa. Itu yang ketujuh, mudah, gampang. Nomor 8 juga nih, yang terakhir ya. Di antara contoh khiyar itu adalah khiyar yang terjadi apabila seseorang pembeli itu pas dia beli barang tersebut sih bagus, tapi pas rumah kok beda ya, beda dengan apa yang dia lihat pas pertama kali beli gitu. Ini biasanya terjadi kalau seandainya kita beli, mudahnya kita beli baju ya, contohnya pas di toko sih bagus gitu, soalnya kan cahayanya kita juga pakai, cahayanya kan terang-terang gitu kan, pas kita pakai bagus. Pas ke rumah, karena mungkin di rumah kita gelap juga ya, nggak begitu terang banget penerangannya, kok jelek gitu kan. Ini boleh khiyar, hak khiyar, boleh menukar atau dia memiliki hak ini. Tetapi ingat, ini adalah hak. Yang namanya hak bukan berarti harus dia itu memberhentikan akad jual beli, tetapi ini hanya sekedar hak, boleh-boleh saja gitu kan, asalkan keduanya tadi ridho dan asalkan
keduanya berada di atas kebenaran. Yang satu penjual memang benar kondisi seperti ini, yang pembeli pun seperti itu. Nah, ini memiliki hak-hak khiyar. Ini beberapa jenis khiyar yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya, teman-teman Qofim dimanapun berada. Tentunya ya, Masya Allah, Islam, sekali lagi agama Islam ini agama yang sempurna. Semua segala sesuatu itu dijelaskan oleh Islam, nggak ada yang tertinggal, semuanya dijelaskan oleh Islam. Teman-teman Qofim ya, silahkan ini khiyar ini difahami, dan kalau seandainya kondisi ini terjadi pada diri Anda, kalau seandainya salah Anda rujuk kembali lagi, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah. Kalau seandainya tadi ya, di antara poin-poin telah kita sebutkan juga di antara jual beli yang dilarang, maka kita ya kembali ke jalan yang lurus ya, kembali kita ke jalan agama Islam ini. Dan kita pun ya, kalau lihat kondisi sekarang ya, banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan di dalam jual beli ya, kezaliman-kezaliman. Misalnya ya, ada ya satu pasar yang kesian, saya juga lihatnya, ada orang jauh-jauh dari kampung bawa barangnya, bawa barang-barang gitu kan. Tapi pas sampai di pasar, karena orang-orang pasar ini semuanya sepakat, jangan ada yang nawar yang beli dari orang ini. Kita tunjukkan aja satu orang, satu toko yang hanya dia yang menawar barang ini. Nah, ketika orang yang dari kampung ini datang, kemudian nggak ada ya, dia keliling, nggak ada yang nawar barangnya, nggak ada yang membeli. Akhirnya sampai ke satu tempat, satu toko yang dia itu memang penduduk pasar sudah sepakat orang tersebut yang membelinya. Dia menawarnya dengan harga yang murah banget, harga yang jatuh banget, nggak keluar dari kebiasaan, pokoknya murah banget. Nah, kesian kan, ini kezaliman. Akhirnya setelah udahlah, apa-apa daripada nggak ada yang beli, jauh-jauh padahal dia jalan kaki atau segala macam, daripada nggak ada yang beli, dikasih ke dia. Setelah dia pulang, orang kampung ini pulang, ternyata ini satu pasar semuanya bagi-bagi ya, bagi-bagi dari barang yang telah dibeli oleh satu toko ini. Ini kecurangan-kecurangan yang Masya Allah ya, bagaimana umat Islam ini bakalan maju, bagaimana umat Islam ini bakalan kembali berjaya kalau seandainya kondisi kaum muslimin seperti ini. Mari kita kembali dan mari kita semangat untuk mempelajari Islam. Dan sekali lagi saya mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Qofim ini ya memang dirintis dari, artinya kita ini semuanya ya, bukan saya saja, Anda teman-teman semuanya juga ikut andil dalam ini. Sehingga mari kita sukseskan kelas ini, sehingga nantinya manfaatnya luar biasa buat umat muslimin semuanya, bisa belajar dengan tanpa mengeluarkan biaya, dari manapun dia bisa mengaksesnya. Dan mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan pahala dari apa yang telah kita tempuh ini. Cukupkan sampai di sini ya teman-teman Qofim. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Adapun untuk pertanyaannya, silahkan tulis di kolom yang bawah ini kan, di kolom komentar. Kalau di Facebook itu ada, silahkan di situ aja tulis. Kemudian mudah-mudahan sih saya bisa jawabnya besok hari Jumat ya. Kalau waktunya ada yang kosong luang, saya insya Allah sempatkan untuk menjawab semua itu. Tetapi kalau enggak, mungkin saya tuliskan dalam jawaban tulis, ataupun ya nanti ya, soalnya waktu-waktu sekarang ini lumayan agak padat ya. Mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman Qofim yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya muliakan. Mari kita sama-sama berjuang. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.